Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore warga Tasikmalaya. Sore kali ini kita merasa terhormat kedatangan seorang pengajar dan seorang dosen mungkin ya lebih tepatnya. Dan di kalangan anak muda mungkin jadi teladan anak muda hari ini, yaitu Pak Asep Tamam. Wilujeng Sumping Pak. Alhamdulillah. Untuk sore kali ini kita akan membahas seputar masalah pesantren, seputar pesantren lagi, lebih tepatnya tentang pesantren dan kebudayaan lokal atau pesantren dan kearifan lokal, atau yang lebih beken hari ini tentang local wisdom kayak gitu. Di abad modern awal lebih gencar tentang isu kebudayaan ya, abad hari ini tentang isu seputar kebudayaan di era postmodern. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tantangan pesantren menghadapi isu kebudayaan yang besar itu. Nah, salah satu watak dari kebudayaan lokal adalah religius, sifatnya yang religius, dan pesantren memiliki wewenang itu, memiliki authority itu. Nah, bagaimana nanti kita akan bertanya pada Pak Asep bagaimana religiusitas itu bisa berlaku di era pasca modern ini. Kebetulan beliau menulis sebuah buku judulnya religiusitas kontekstual. Nah, hari ini juga komunitas Culuwung ada idiom pendidikan kontekstual gitu ya Pak di era hari ini gitu. Dan beberapa ilmu lain juga lebih mengedepankan kontekstualnya gitu. Nah, termasuk mungkin salah satunya sekarang dalam hal religiusitas gitu ya. Bagaimana nanti Pak Asep akan menjabarkan religiusitas yang kontekstual itu, dan itu lebih membumi mungkin ya keberlanjutan dari Gus Dur, pribumisasi Islam mungkin Pak. Mangga dihaturanan Pak, di awali mungkin pengen dari awal dari mana? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih atas undangan dari Culuwung ya. Saya diminta untuk sedikit mengkaji tentang kontekstual, religiusitas kontekstual, dan juga dihubungkan dengan kebudayaan, dengan kearifan lokal, dan itu bagi masyarakat Indonesia adalah sebuah kekayaan, bukan hanya kekayaan tetapi juga menjadi pondasi tegak, bertahan, berkembangnya Islam di Indonesia. Ada inspirasi sebetulnya ketika saya menulis buku ini, buku itu, buku ini, buku itu, kemudian tergerak untuk melihat Indonesia yang di satu sisi memiliki alur keberagamaan yang langsung dari pusatnya ya, dari Hijaz, dari Jazirah Arab, tetapi di sisi lain juga memiliki kekayaan kehidupan, kekayaan budaya yang melekat erat dalam tradisi keislaman yang khusus, yang dalam kajian NU itu disebut sebagai Islam Nusantara. Dan kedua hal ini kemudian dalam konteks kehidupan di Indonesia mengalami pasang surut, dan memang dalam beberapa tahun ke belakang kita melihat Islam di Indonesia ini mengalami kemajuan dalam hal yang bersifat lahiriah, di mana kesemangatan dalam berislam itu meningkat, dan nyaris kita tidak bisa melepaskan wacana dan diskusi di media sosial
berkenaan dengan itu, terutama dalam 2 tahun lah. Dalam 2 tahun, di tahun 2016, 2017 sampai 2018 itu setiap saat, setiap hari kita dihidangkan ya diskusi yang tidak berkesudahan tentang Islam dan Indonesia. Baik, sedikit tentang buku Religiusitas Kontekstual. Buku ini melihat bagaimana Indonesia memiliki tradisi keislaman yang benar-benar hidup, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, yang itu tidak saya lihat misalkan ketika hadir di negara Arab, di Mekah, di Madinah, dan lain-lain. Memang secara pengamalan, terutama ibadah mahdhah itu luar biasa ya di sana. Ketika adzan berkumandang, warung-warung itu tutup. Bukan ditutup sih, tidak ditutup, ditinggalkan oleh pemiliknya untuk kemudian melakukan ibadah ritual ya gitu. Nah, tetapi di Indonesia memang untuk ke arah sana dalam konteks kehidupan umumnya masyarakat, kita melihat zuhur itu masjid hanya 1 baris, asar setengah baris, maghrib 10 baris, isya 5 baris, subuh 1 baris lah, seperti itulah. Tetapi dalam konteks kehidupan sosial, konteks kehidupan budaya, Indonesia ini lahir dan batinnya, nafas kehidupannya juga sangat religius. Pancasila juga sangat religius. Kemudian juga tradisi yang hanya ada di Indonesia, misalkan hampir setiap ada momentum keagamaan, itu sambutan, respon masyarakat itu bukan sekedar sehari 2 hari lah, katakanlah Rajaban, Muludan utamanya di negara-negara Timur Tengah kan sekarang sudah ramai. Tetapi yang saya tahu, Muludan di sana itu berlangsung hanya 1 hari. Muludannya itu dari tanggal dilakukan pada malam ke-12 Rabiul Awal. Kalau di Indonesia, Muludan itu dari sebelum masuk Rabiul Awal sampai lewat Rabiul Awal. Rabiul Tsani, Silih Mulud itu masih ada yang Rajaban, masih ada yang Muludan. Rajaban juga seperti itu. Jadi kita bisa melihat hingar-bingarnya Islam di Indonesia itu bukan sekedar simbolitas semata, bukan sekedar ritualitas semata, tetapi juga mendarah daging dalam kehidupan keseharian. Jadi religiusitas kontekstual itu nyata dan lebih mungkin memiliki nilai-nilai, bukan sekedar nilai-nilai religius ya, tetapi di sana ada nilai-nilai budaya, ada nilai-nilai antara sakralitas dengan propanitas lah gitu. Nah, di sini saya melihat bahwa hidup di Indonesia ini nafas itu betul-betul dipenuhi dengan nafas-nafas religius. Walaupun itu kita bisa melihat dari mulai kota besar sampai ke perkampungan itu, rasa dan nafas keagamaan ini hidup. Terutama juga kalau di Jawa Barat itu kalau di Jawa Barat itu di Tasikmalaya. Di kabupaten lebih ke tradisi kepesantrenan, di kota lebih ke tradisi kepesantrenan plus Islam identitas ya. Di mana di sana ada perda tata nilai, di sana juga para kiai-kiai termasuk kiai-kiai muda juga memiliki pemahaman politik yang lebih cenderung politik Islam seperti itu, dan ya asik lah gitu. Kita bersyukur berada di Tasikmalaya, dan saya lebih bersyukur lagi tinggal di kota, bekerja di kabupaten. Jadi merasakanlah betapa Islam di Tasikmalaya, dunia pesantren di Tasikmalaya, dunia keulamaan di Tasikmalaya ini
subur, makmur. Mudah-mudahan tidak mungkin surplus ya. Ya, yang penting tidak defisit lah gitu. Ya tadi kan Bapak sempat menyinggung Islam Nusantara kan. Ya mau saya kan dari tahun awal 2010-an itu udah ke Jogja gitu merantau untuk mencari ilmu. Dari sana itu udah mulai banyak diskusi khusus keagamaan gitu kan. Dan yang Islam Nusantara kan rampingnya itu 2015 Muktamar NU gitu kan. Nah, di saat itu kan budaya kearifan lokal. Nah, banyak sekali orang yang ya mungkin karena kegairahan yang sangat terlalu semangat bah keislamannya, tetapi pada mereka saat itu kaget gitu. Padahal kan untuk time kebudayaan dalam Islam itu kan di Eropa ada Torik Ramadan yang mengungkapkan Islam Eropa gitu. Terus Gus Durnya, terus dan yang lain tuh banyak gitu yang sudah mengupakan ini. Tetapi banyak yang kaget-kaget. Nah, bagaimana cara masyarakat itu tidak kaget dengan ada tradisi atau budaya yang sedang akan diperbarui gitu, berkemajuan agar tidak kaget, itu gimana caranya Pak? Apa yang dilakukan oleh NU itu, gerakan apapun, pemikiran dan lain-lain, itu betul-betul lahir muncul genuine dari NU dengan melihat kearifan lokal, dengan melihat masyarakat dari bawah hingga masyarakat paling atas di Indonesia, yang mungkin pada kehadiran awal mendapatkan respon bukan hanya yang positif ya, tetapi juga responnya yang sampai anti sekalipun lah gitu. Tetapi waktu berjalan dan kemudian masyarakat kemudian paham seiring waktu. Karena kita seringkali berpikir untuk menangkap ya bahwa satu ajaran baru atau satu tren baru yang muncul itu seringkali dilihatnya dari kacamata politik lah gitu. Dari kacamata perbedaan, dari kacamata kepentingan gitu. Ya kalau politiknya sama tidak akan ada masalah. Tapi ketika politiknya berbeda, ini tentu masyarakat NU ya butuh bersabar untuk kemudian mampu membumikan hal-hal baru yang dimunculkan di NU itu, ya butuh kesabaran untuk kemudian pada akhirnya semuanya juga paham tentang sesuatu yang lahir dari rahim NU, yang mendapatkan respon kadang-kadang pro dan kontra, yang mereka mungkin tidak tahu bahwa wacana-wacana yang berkembang yang muncul dari rahim NU itu lahir dari pemikiran para ulama yang memiliki daya jelajah keislaman, langkah yang sudah jauh gitu dibandingkan dengan kita-kita. Tradisi NU itu kan tradisi pesantren. Tradisi pesantren itu kan tradisi di mana orang mempelajari sesuatu itu A sampai Z-nya. Tradisi santri itu adalah tradisi mempelajari ilmu sampai detail. Kami di kampus mempelajari sesuatu itu tematis, mempelajari sesuatu itu hanya garis besar dan globalnya saja. Bayangkan dengan tradisi di pesantren yang mengetahui mempelajari sesuatu itu dari A sampai Z sampai sedetailnya, dan itulah identitas dunia keulamaan. Identitas NU terlebih itu, identitasnya itu adalah bahwa segala sesuatu berangkat dan didasari oleh proses iqra ya, yang mendalam lah gitu. Saya bisa merasakan gitu bahwa ulama NU itu memiliki keilmuan yang detail. Ya, tidak sekedar membaca dari terjemahan katakanlah gitu. Tetapi butuh kesabaran dan itu dipraktikkan. Karena gerakan NU secara kultural, secara politis, secara apapun tidak gerasa-gerusuk dan tidak frontal. Dia lahir dari perenungan dan kemudian untuk mensosialisasikannya juga butuh kesabaran. Yang pada akhirnya apalagi NU itu bukan hanya belakangan ya, tetapi memang fluktuasinya seperti itu. NU itu terutama hari ini memang adaptif ya dengan
kekuasaan. Sehingga hari ini kita melihat kemesraan lah antara NU dengan kekuasaan, terlebih di dalamnya wakil presiden kita itu adalah dari NU, maka itulah yang saya pahami ya tentang Islam Nusantara, tentang wacana-wacana yang sering diproduksi dari para pemikir-pemikir NU yang itu berhierarkinya luar biasa. Ada kiai sepuh yang mutabahir, yang muta'ammiq ya dalam keilmuan. Ada juga NU akademisi yang memiliki pemahaman dan pemikiran yang luar biasa ya, yang melompat bahkan gitu, yang memiliki basi keilmuan pesantren, lalu juga digabungkan dengan basi keilmuan di kampus dengan metodologinya yang keren. Juga ada NU aktivis yang kemudian juga menjadi bagian penting dari itu, harokahnya, fikrohnya, ya, semuanya memiliki kekuatan dan potensi untuk terus berkembang, apakah itu mencipta sendiri atau merespon dari kehidupan yang ada. Ya, merespon kehidupan yang ada itu misalkan ya, kan awalnya Islam, politik identitas itu kan dalam konteks terkini itu diawali dari pilgub DKI ya, dalam konteks terakhir lah gitu. Nah kan NU pada saat itu posisinya kan defensif, tapi seiring dengan perjalanan waktu ternyata ada perkembangan lanjutan di mana NU dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan ini bergerak sistematis, tidak terlalu ngebut, tidak juga lambat, dan akhirnya seperti ini. Ya mungkin sudah. Menarik kan, apalagi kita waktu awal ini kan contohnya Islam Nusantara kan mungkin yang kita akan rasakan mudik gitu kan. Mudik belum ditambah zakat waktu pribumi Islamnya Gus Dur kan bawa zakat di Timur Tengah kan gandum, sedangkan gandum di Indonesia kan tidak subur lah gitu karena iklim yang berlawanan gitu kan. Nah akhirnya kan Gus Dur mendapatkan bahwa zakat boleh dengan itu nasi gitu. Mungkin ya banyak sekali yang kita tidak sadari bahwa produk-produk kita itu sudah menjadi jadilah oleh para ulama gitu, yang tanpa kita sadari gitu. Dan emang kebanyakan yang produk sudah jadi budaya itu emang ilmu tingkat tinggi gitu. Apalagi jadi tidak asing sih gitu, tidak aneh lah. Apalagi yang maskapawan yang kaget kan, karena sekarang kan mungkin medsos membuka semuanya gitu. Jadi semua diskursus yang harusnya ahli jadi ke awam gitu ya, mungkin gitu ya Pak. Jadi agak kaget-kagetan juga mungkin. Tapi mungkin karena kesabaran juga mungkin mereka akan mengerti juga ya, akhirnya akan menerima gitu. Iya. Ya itulah asiknya ber-NU ya. NU itu menghargai teks Al-Quran, Al-Hadis, dan teks-teks yang tersebar luas lah gitu di seluruh dunia. NU sangat menghargai teks. Tapi asiknya juga kita ber-NU itu kita diajak untuk mempelajari dan mendalami konteks. Dan besarnya NU itu diantaranya karena pemahaman terhadap konteks Indonesia yang seperti ini. Indonesia memiliki konteksnya kan, budayanya, sejarahnya, segala macamnya, sehingga ada perimbangan, ada keseimbangan, ada kesesuaian, dan ada kemesraan antara teks dan konteks itu. Di saat mungkin yang lain hanya berkutat pada teks saja. Nah, seperti apa produk-produk pemikiran seperti apa yang disampaikan oleh Gus Dur itu juga pada akhirnya tidak mengalami resistensi khususnya di kalangan NU ya tetapi mungkin resistensinya dari luar NU, dan itu pun pada akhirnya mencerdaskan. Terjadilah perdebatan, terjadilah diskusi, di mana-mana dibuka diskusi, dan kemudian hadir orang-orang yang membaca panjang, membaca banyak, yang bisa kemudian menjelaskan apapun dengan lugas, gamblang. Di titik itu memang kita harus inklusif ya.
Sebagaimana NU juga sangat inklusif, NU terbuka untuk perubahan, NU terbuka untuk kemodernan, NU itu inklusif dalam berbagai halnya, termasuk juga kita belajar inklusivitas itu dari Islam. Pak Alwi Shihab menulis Islam inklusif. Saya pertama membaca ya cukup ngeri juga ya, bahwa ternyata NU yang inklusif itu juga sama dengan konteks Islam yang inklusif itu. Terutama inklusif dengan tadi kita bicara tentang kebudayaannya. Islam lah yang NU lah yang sebetulnya dari awal hadirnya juga itu sudah inklusif, sudah bahkan terbuka, akomodatif terhadap budaya-budaya lokal. Bahkan juga seperti kata Gus Dur bahwa pesantren itu adalah kultur, subkultur ya gitu, yang bisa jadi itu kemudian bertransformasi dan kemudian menjadi kultur tersendiri. Jadi berbahagialah kita lah gitu yang belajar dengan inklusif, dengan terbuka. Segala hal asal itu memberi pengetahuan, juga memberi kemanfaatan, kenapa tidak? Kita lahap semuanya dan kita tahu juga batasannya. Jadi melahap juga harus ada batasannya, dan ulama-ulama kita menjadi benteng untuk kita tidak gegabah, untuk kita tidak terlalu ifrat dan tafrit lah gitu. Tidak terlalu, kalau benci yang terlalu, kalau suka yang terlalu, tidak sampai fanatisme ama ya, ta'assub ama yang membutakan, yang membuat kita tertinggal, yang membuat kita hanya konsen melulu ada di satu pijakan. Tetapi NU mengajarkan pijakan-pijakan yang bisa kita jadikan alternatif untuk dipelajari, didalami. Ya, mungkin sebelang bentor ya. Ya, tadi disebutkan juga Pak ya, ada perbedaan antara, katakanlah di Tasik ada kota dan kabupaten, dan corak Islamnya mungkin di kota lebih ke pengerasan identitas tadi ya, lebih ke muatannya ada politik dagang di sana, mungkin ada ya arahnya lebih ke identitas gitu. Mungkin Pak Ariel Herianto pernah nulis Identitas dan Kenikmatan, dan itu pasca reformasi terjadi di rata-rata di kota besar. Hamka mungkin lebih dulu nulis Menjadi Muslim dan Modern gitu, ketika kunjungannya waktu ke Amerika, dan ada semacam kompromi politik gitu antara identitas modern dan dia menjadi Muslim. Nah, katakan tadi ada perbedaan di kabupaten, dan kabupaten di Tasik itu lebih akomodatif ya pada kearifan lokal gitu ya. Dan di kajian identitas hari ini, di kajian humaniora ataupun dalam filsafat itu ada lahir istilah post tradisi. Jadi tradisi itu lahir ketika orang tradisi mengkritik tradisi lamanya. Mungkin di sastrawan ada Oka Rusmini segala macam. Nah, kalau di pesantren mungkin ya Pak, bagaimana gejolak tradisi post tradisi itu ya di era modern itu berjalan, dan tradisi di pesantren yang sifatnya lembur gitu ya tetap beriringan gitu di derasnya deru modernisme gitu. Bagaimanakah langkah pesantren untuk menghadapi dan ya mengakomodasi kebudayaan baru itu mungkin Pak? Ya baik. Memang ada ungkapan ya seorang ulama bahwa al-Islam solihun likulli zamanin wa makanin. Islam itu cocok, pantas untuk setiap zaman dan tempat. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa ia yang hadir 15 abad ke belakang itu di satu komunitas, di satu suku, di satu bangsa bahkan Arab,
23 tahun Rasulullah berdakwah dari periode Mekah 13 tahun dan periode Madinah 10 tahun. Itu kemudian dari konteks yang seperti itu kepada konteks kita hari ini di Indonesia, di Tasikmalaya, bahkan konteksnya di Kutub Utara dan Selatan, tidak ada ajaran Al-Quran yang tidak cocok. Itu kan sebuah pesan ya bagi kita bahwa ketika Al-Quran mengajarkan tentang kesesuaian dirinya dengan berbagai negara, berbagai tempat, berbagai zaman, maka kita pun seperti itu. Dan NU juga mengajarkan itu, bahwa ajaran itu kemudian harus bisa menyesuaikan diri. Kabupaten dan Kota Tasik memang dalam konteks tertentu sama. Ada kalanya, ada saatnya memang segala-galanya sama. Ada kalanya juga terutama memang pengaruh politik ya. Ada kalanya saya menangkap perbedaan-perbedaan yang signifikan. Ya tentu diantaranya adalah bahwa di Kabupaten Tasikmalaya dalam survei menghadapi pilkada kemarin misalkan pengaruh yang masuk ke masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam menentukan pilihan politik itu ternyata lebih dari 70% itu terserah ulamanya di Kabupaten Tasikmalaya gitu. Jadi pilihan politik masyarakat itu cenderung mengikuti pilihan ulamanya. Kita bisa merasakan bagaimana dan melihat ya, membuktikan bahwa memang dunia keislaman di Tasikmalaya itu kuat, pekat lah. Nah, kalau di kota memang rasanya lebih beda ya gitu. Ketika saya dulu waktu proses lahirnya Perda Tata Nilai di Kota Tasik, saya memang tidak ikut di dalamnya, tetapi ikut mengikuti dari luar lah gitu. Bahwa ternyata arahnya kan untuk bagaimana penerapan syariat Islam di Kota Tasikmalaya. Dan rasanya sampai hari ini juga terasa bahwa di kabupaten kan NU-nya besar, sementara di Kota Tasikmalaya NU besar, tetapi di sana ada beberapa kecamatan yang memiliki basis di luar NU yang besar, seperti misalkan di tempat saya Indihang, atau di tetangga kecamatan saya yang tidak lebih dari 0,5 kilometer ya, tetangga kecamatan itu memiliki pesantren Persis misalkan yang besar, bahkan kemarin menjadi kiainya menjadi ketua umum Persis di Indonesia. Jadi artinya ini tidak melihat sisi perbedaan di sana ya antara NU misalkan dengan Persis. Tetapi yang saya maksud adalah bahwa warna Islam di sana termasuk juga pengaruh dari DITII, pengaruh-pengaruh lain, bahwa di sana memang secara kultur mungkin NU kuat, tapi secara politik memang irisan-irisan sejarahnya dibawa dari mulai zaman DITII sampai hari ini berkembangnya Islam Islam identitas lah yang seperti itu. Tetapi saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang negatif, tetapi hanya untuk penggambaran tentang bagaimana kemudian pada akhirnya Islam mampu untuk mengakomodir perubahan-perubahan, lahirnya tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang berkembang di kalangan masyarakatnya. Memang pada kenyataannya kita harus tunduk kepada konteks hari ini, di mana
ada terjadi perubahan signifikan kan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dari masyarakat batu ke masyarakat 4.0 atau bahkan 5.0 lah gitu, seperti itu. Ya, jadi pada saat seperti ini budaya tetap berjalan. Kehidupan para penggiat budaya juga di Kota Tasik hidup. Para penggiat budaya itu kebetulan ya saya kenal dekat dengan Kang Acep Zamzam ya, orang kabupaten yang juga murid-murid dan binaan-binaannya itu ada di Kota Tasik, dan itu tidak pernah mati. Walaupun misalkan ada dualisme di Kota Tasik, dunia seniman, dunia budaya gitu, tetapi positifnya itu justru yang itu mau tampil, yang ini juga mau tampil, yang ini mau maju, yang ini mau maju, pada akhirnya kan dualisme ini menghasilkan sesuatu yang positif, di mana perkembangan dan kemajuan lebih lanjut dirasakan dan dialami oleh katakanlah dua kepentingan ini. Nah, lewat itulah mungkin kita berharap bahwa budaya-budaya lokal, kearifan lokal, dan kultur-kultur lainnya gitu akan tetap ada, bertahan, dan bahkan bisa berlanjut, berkembang, dan mampu untuk menjembatani dan untuk membentengi generasi-generasi setelah kita. Saya kira kita harus sepakat bahwa budaya Indonesia itu satu di antara penopang dan penopang lah bertahannya Indonesia hari ini adalah karena itu. Apalagi sekarang kajian dan gerakan budaya itu mengalami momentum pertumbuhan dan peningkatan. Saya melihat hari ini misalkan di sekolah-sekolah juga, di kampus-kampus juga, budaya itu tidak ditinggalkan. Budaya-budaya baru sekarang sudah bermunculan. Di belakang saya juga ini simbol-simbol budaya itu hadir di tempat saya bekerja juga, di Cipasung, antara kampus IAIC dengan SMA itu. Hampir setiap hari terdengar suara-suara gamelan, suara-suara hal-hal yang membuat kita kembali ke zaman lama, tetapi hati kita, otak kita juga menyongsong zaman baru. Nah, di titik itulah mungkin pesantren akan dan terus hadir untuk menjadi jembatan yang kalau positif terus dilanjutkan dan dikembangkan, dan kalau negatif ya tentu direfleksi dan dievaluasi. Nah, ada satu buku baru ya Pak dari penulis asal New Zealand bernama Josh Quinn. Dia menulis fenomena ziarah hari ini di khususnya di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Dan tiap tahun angkanya tuh semakin meninggi, membludak gitu ya. Mungkin ini dampak dari kecenderungan hidup modern yang orientasinya material gitu ya Pak ya. Dan berimplikasi pada kekosongan jiwa gitu, kekosongan itu. Dan itu memang terjadi di dunia belahan Eropa juga, ada di Spanyol, di Compostela itu, dan itu selalu diziarahi tiap tahunnya makin banyak gitu. Dan pesantren mungkin ya yang memiliki tradisi ziarah tadi dari awal, mungkin menjaga tradisi itu, punya momentum bagus mungkin ya Pak terkait pengenalan pada tradisi baru, khususnya di kalangan muda mungkin yang merasa asing pada ritus ziarah gitu, termasuk saya mungkin punya daya tawar itu, mungkin pesantren itu Pak ya dalam posisi yang begitu. Ya tentu masyarakat material itu merindukan semilir-semilir spiritual ya. Saya membaca karya Pak Azumardi Azra katakanlah, yang terkesan dengan kehidupan di belantara Amerika, kehidupan di Los Angeles, di New York, di Washington,
di negara-negara bagian yang ramai, yang modern itu, ternyata masjid-masjid di sana itu ramai, dikunjungi oleh para konglomerat Muslim yang memang merasakan mungkin kehampaan di balik materi, nilai-nilai kehidupan materi. Maka loncatnya, larinya ke masjid. Ya sama, kita juga di Indonesia, terutama memang masyarakat tradisional Indonesia itu yang merasakan kebahagiaan, kenyamanan mungkin ketika berada bersama ulama, berangkat menuju tempat-tempat tertentu yang memiliki nilai sejarah tentang perjalanan dakwah Islam di Indonesia. Kita bersyukur bahwa kampus-kampus kenamaan di Indonesia, kampus-kampus Islam kenamaan Indonesia itu mengambil nama-nama mereka. Bahwa pusat keilmuan, misalkan UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah, UIN Bandung, Sunan Gunung Jati, UIN Jogja, Sunan Kalijaga, UIN Malang, Sunan Malik Ibrahim, UIN Surabaya, Sunan Ampel, dan lain-lain ya, seperti itu. Ya, pusat keilmuan keislaman itu membawa nama-nama yang hari ini diziarahi, tidak pernah berhenti. Itu sebuah pertanda bahwa memang kita membutuhkan, kita merindukan sosok-sosok seperti para aulia ya, seperti para wali. Kita juga Tasikmalaya memiliki kekayaan itu, memiliki mazar, tempat ziarah yang seperti Pamijahan dan tempat-tempat yang lain. Di sana bukan sekedar kita melakukan perjalanan. Di sana ada nilai-nilai edukasi yang sangat tinggi. Yang sudah saya sampaikan tadi ya gitu, bahwa nilai-nilai pendidikan itu diakui oleh kampus-kampus terbesar Islam di Indonesia itu sebagai walaupun misalkan kampus ini, kampus itu mengajarkan tentang Islam modern, Islam apapun, tetapi tetap nama itu tidak bisa dihapus. Nama-nama kampus-kampus itu menjadi memberi pesan gitu bahwa siapapun kita di Indonesia harus menghormati itu, harus bukan menghormati saja, tetapi juga mengakui tentang budaya yang ada di Indonesia, yang kemudian hidupkan oleh dunia pesantren, dunia keulamaan. Dan jadi dunia keulamaan di Indonesia ya sampai hari ini dan sampai kapanpun gitu akan tetap memposisikan tradisi itu sebagai tradisi yang multi efek, multidimensi, multiguna. Dan ketika kita melakukan ziarah Wali Songo misalkan, saya setiap tahun melakukan itu, IAIC setiap tahun melakukan kunjungan ziarah Wali Songo gitu, dan setiap hari, setiap kali gitu saya mendapatkan pengalaman yang berbeda. Tetapi saya merasakan kebahagiaan itu, 5 hari itu tidak terasa. Seperti itulah gitu. Dan di sana posisi santri, posisi pesantren, posisi para ulama hadir, bukan sekedar untuk mengajarkan apa di balik itu, tetapi juga ya banyak hal lain hikmahnya. Baiklah ya Pak, menarik sekali ya penjelasan Bapak gitu, bahwa setiap saya kan sudah untuk beberapa tahun ini sering berkunjung ke pesantren-pesantren yang lain gitu. Dan pesantren yang lain itu ya banyak yang sekali tradisi yang punya lokal yang padahal itu dalam satu kota gitu, satu kabupaten itu beda-beda gitu. Yang menariknya seperti Cipasu, mungkin dia ada yang berbeda itu seperti ada non-bar persib lah Pak gitu, non-bar persib gitu. Bahkan beberapa waktu SMA itu kalau ada persib main gitu, apalagi malam-malam itu pengajian misalkan agak kurang ramai gitu. Dan kemarin-kemarin waktu ada final itu non-bar bang rame gitu. Itu tuh sangat menarik gitu bahwa tradisi itu bukan hanya tentang bagaimana kita tentang religiusitas gitu, tapi mengajarkan kita bahwa hal menyenangkan itu seperti berkumpul,
silaturahmi itu emang terjaga gitu Pak. Dan bagaimana agar keunikan kelokalan masing-masing itu masih tetap hidup pada zaman sekarang yang global, yang pada nilai-nilai lokal yang negara lain itu bisa masuk gitu Pak. Bagaimana saya mempertahankan keunikan. Ya baik. Saya kemarin ditelepon ya sama teman di Bandung mau memesantrenkan anaknya di Tasik. Dia meminta narasi lah tentang pesantren ini. Saya baru tahu ya bahwa ternyata pesantren-pesantren di Singaparna saja memiliki nilai-nilai peribadaan yang luar biasa. Ada istilahnya itu khalif tu'raf ya. Berbeda saja supaya orang mengerti, supaya kamu dikenal. Berbeda saja supaya kamu bisa dikenal. Nah, memang untuk bisa memasarkan sebuah produk, termasuk urusan nama syiar pesantren, ya tentu harus ada hal-hal yang menjadi selling point, menjadi ciri khas yang atau bisa jadi ciri khasnya itu dalam budaya apa, dalam budaya gregarious instinct, misalkan budaya guyub, atau budaya kajian, atau budaya ini itu, dan ternyata pesantren ini memiliki kelebihan ini memiliki kelebihan ini, dan tentu ini menjadi syiar dari setiap pesantren. Makanya pesantren kan tidak pernah mati, tidak harus kemudian membuat promosi besar-besaran gitu. Cukup dengan membuat satu hal yang berbeda, unik tetapi menarik dan memberi efek ya, manfaat dan lain-lain. Insya Allah tidak akan sulit ya untuk bisa bertahan atau bahkan harus berkembang. Nah, di Jawa apalagi, saya sering merasakan betapa Jawa ini ya, ini mohon maaf ya, saya bukan bagaimana gitu terhadap Jawa Barat gitu, tetapi inovasi-inovasi di bidang pendidikan, inovasi-inovasi di bidang kepesantrenan katakanlah, ini sepertinya Jawa Timur memiliki tradisi untuk maju selangkah. Tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh ulama bahkan untuk sekedar nanti menghadapi NU itu muktamar ya. Rasa dan aroma Jawa Timur itu luar biasa, karena memang mungkin teorinya katanya Jawa Barat itu 1 wali, Jawa Tengah 3 wali, Jawa Timur 5 wali gitu. Jadi rasa NU-nya, rasa santrinya, rasa apapun. Di Musabaqah Qiraatul Kutub saja tingkat nasional ya gitu, Jawa Barat sulit untuk mengalahkan Jawa Timur. Jawa Barat sulit untuk bertengger di urutan 1, selalu saja Jawa Timur. Nah, bahkan di universitas negeri saja ya yang ada di Indonesia itu, Jawa Timur paling banyak universitas negerinya. Win saja, Win di Jawa Timur berapa? Win di Jawa Barat itu Win Bandung. Kalau di Jawa Timur ada Win Malang, Win Surabaya, dan sekarang akan ada Win Tulung Agung, Win Jember, dan lain-lain. Dan seperti itu, IAIN juga banyak di sana. Kemudian inovasi-inovasi pendidikan, di mana di Jawa Barat begitu sulit misalkan ya untuk memadukan antara tradisional dengan modern. Jago kitab kuning, hafal alfiah, tetapi ngobrol bahasa Arab. Sulit itu, bahkan mungkin nggak ada ya di Jawa Barat itu. Kalau di Jawa Timur itu sudah biasa. Mereka hafal alfiah, mereka juga ngobrol bahasa Arab. Ngobrolnya jago, alfiahnya jago. Itu sulit. Nah, inovasi-inovasi ini memang harus kita bantu. Pesantren-pesantren di Jawa Barat juga harus memiliki tradisi awal yang sudah ada sebetulnya. Tinggal bagaimana mengembangkan itu sehingga kemudian
betul bahwa pesantren bukan hanya sekedar subkultur, tetapi menjadi kultur yang mampu memproduksi budaya-budaya yang positif yang mampu untuk dikembangkan secara masif di kalangan masyarakat. Bisa saja produsen budaya itu adalah pesantren. Lalu kemudian ya dari tradisi pesantren kemudian menjadi tradisi yang masif. Apalagi sekarang kan pesantren juga tidak kalah ya dalam pemahaman dan aplikasi SDGs-nya PBB misalkan, atau aplikasi berbasis komputer dan teknologi. Saya kira pesantren juga tidak kalah gitu. Bahkan yang mencengangkan kemarin Man Cipasung ya, Man 2 Tasikmalaya itu masuk ke internasional untuk urusan teknologinya. Ini sesuatu hal yang bisa jadi teknologi di pesantren, teknologi di Man itu bisa dibudayakan gitu. Nah ini sebagai bukti bahwa budaya itu ya penopang kehidupan. Tanpa budaya kita bisa tergerus, kita bisa kalah lah gitu oleh kehidupan lain. Kita bisa mempertahankan diri, mempertahankan tradisi kita itu tentu dengan budaya. Saya juga sempat mengalami bahwa saya sempat kayak diskusi mahasiswa anak-anak Jawa Timur lah, Pak. Emang mereka itu bukan dari kalangan pesantren atau apa, tapi mereka emang untuk pengetahuan Islamnya itu emang wawasannya setingkat santri Jawa Barat gitu, Pak. Saya sempat merasakan di Jogja itu emang seperti itu gitu. Dan saya juga kayak bawa di Jawa Timur itu bawa seperti budaya literasi apapun itu lebih maju daripada kita mungkin. Literasi dalam turut, dalam hal intelektual yang baru yang modern juga mereka sudah selangkah lebih maju gitu. Bahkan untuk teknologi untuk dakwah pun yang modern sudah dipakai sama mereka gitu sejak lama gitu. Dan memang budaya mental ya, di satu sisi itu mereka tidak mau kalah. Memang Jawa Barat itu tidak seperti itu. Jawa Barat juga tidak negatif ya. Kita tidak mendiskreditkan dan mengurangi prestasi ataupun bahkan budaya-budaya Sunda itu kaya dan ya tidak kalah lah gitu. Ya dalam hal-hal tertentu memang budaya mental masyarakat di Jawa Timur terutama, ketika melihat misalkan Jawa Timur atau Jawa Tengah juga melihat presiden-presiden kita lebih banyak dari sana ya gitu. Ya mental kepemimpinan, mental untuk tidak menyerah itu memang harus diajarkan di pesantren. Saya sering kali untuk melihat Cipasung misalkan ya, apa kelebihan Cipasung dari pesantren yang lain? Saya melihat Cipasung ini memiliki budaya kepemimpinan santri yang lebih dari pesantren-pesantren yang lain. Kalau saya punya acara ya di kampus, berikan saja itu, percayakan kepada mahasiswa-mahasiswa dari pesantren Cipasung. Itu selalu berhasil. Jadi jiwa kepemimpinannya seperti sudah cukup baik lah gitu. Tinggal mungkin di sisi-sisi yang lain, di sini juga sudah terlihat lah bahwa pesantren itu hidup bukan sekedar dengan tradisi mengajinya, tetapi juga dengan tradisi-tradisi baru yang dihadirkan spontan, sporadis dan lain-lain. Tetapi ternyata dari tradisi atau budaya yang kita anggap biasa-biasa saja seperti itu, ketika sudah menjadi sebuah identitas, maka ini menjadi syiar, menjadi selling point bagi kemajuan lebih lanjut. Tetapi kita bersyukurlah kalau Kabupaten Tasik ya itu menjadi kabupaten dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia. Jawa Barat juga memiliki pesantren yang terbanyak dibanding dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Secara kuantitatif kita menang. Secara kualitatif ya kita tidak mengatakan kita kalah atau di bawah, tetapi kita harus terus memompa diri terutama untuk menggenjot mentalitas
masyarakat dan santri Jawa Barat sehingga kita bisa survive, kita bisa maju lebih lanjut. Ya tadi saya sampaikan ya bahwa di Jawa Barat sekarang juga sudah mulai ramai dengan tradisi menghafal Al-Quran misalkan. Terlepas dari itu ada unsur kepentingan apa di sana, tetapi itu tidak ada dalam 10 tahun ke belakang misalkan. Sementara di semua pesantren besar di Jawa itu, di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jogja, tidak ada satu pesantren kecuali di dalamnya ada tradisi tahfidz menghafal Al-Quran. Nah di kita itu belakangan. Sekarang di Tasik juga JKH-nya hidup. Saya termasuk juga pengurus atau pembina JKH di Kota Tasik itu hidup lah gitu. Dan itu nanti membawa warna-warna NU lebih lanjut. Sangat menarik tadi dikatakan bahwa pesantren dimungkinkan juga dia memproduksi kebudayaan baru mungkin ya. Yang sifatnya bisa sporadis atau spontanitas atau menilik ke belakang yang historis gitu. Dimungkinkan kebudayaan-kebudayaan itu diciptakan kembali dengan pola-pola yang dan baru. Dan itu modalnya itu inklusivitas pesantren dengan budaya baru dan juga tadi karena pesantren itu memiliki tradisi terutama NU ya al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah itu nyata gitu. Yang lama kita pertahankan, yang baru juga kalau ini ya inklusif, akomodatif, terbuka saja. Ya, sangat menarik. Ini salah satu juga yang dicoba dibuka ruang itu oleh pesantren Cipasung dan subkulturnya ada komunitas Kuluwung gitu Pak. Yang dia membuka diri untuk inklusif dan mencoba hal-hal baru gitu ya, ketertarikan pada hal yang baru dan mengkontekstualkan apapun itu pada kondisi hari ini mungkin. Dan bagi saya ya gitu, belajar dari NU itu kita belajar untuk mengatakan ulah segala ulah. Entahlah itu positif atau tidak ya, ulah segala ulah. Dari ini kebetulan ada teman-teman komunitas Kuluwung, ada Kang Diwan, mungkin ada beberapa yang sedang bergelut dan sedang mencoba ruang-ruang baru itu Pak. Dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan 1-2 hal perihal itu yang tadi bahwa pesantren itu juga dimungkinkan dia membuka atau menciptakan ruang dan kebudayaan-kebudayaan baru, dan salah satunya syaratnya yaitu dia bersifat inklusif ya, dan metodologinya mungkin ada yang kontekstual, ada yang alternatif dan apapun. Dari teman-teman silahkan Kang Diwan ya, mangga. Wireless. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwan Masnawi. Saya mau bertanya, Pak. Kita memahami dalam sejarah bahwa pesantren itu mempunyai paradigma didirikan untuk membentengi akidah masyarakat gitu ya, akidah masyarakat dari mungkin zaman Belanda, pengaruh kristenisasi yang dilakukan oleh kolonial Belanda ataupun pengaruh akidah dari gangguan-gangguan lain. Nah, itu masih berlangsung sampai sekarang. Pesantren masih tetap menjadi sebuah benteng pertahanan akidah, bukan sebagai kawah candra di muka ilmu pengetahuan, bukan sebagai Baitul Hikmah di zaman Abbasiyah ataupun mungkin ya di zaman Muluk University pada masa itu gitu. Paradigma tersebut apakah mungkin kita transformasikan gitu ya untuk menjadi ruang produksi ilmu pengetahuan baru, tidak hanya untuk ilmu-ilmu agama tapi juga untuk ilmu-ilmu luar, ilmu umum gitu.
Karena dalam agama pun tentu dalam zaman dulu itu astronomi, kosmologi, matematik dan lain-lain itu dipelajari, tapi sekarang hal-hal tersebut menjadi lepas gitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan, apakah inklusivitas pesantren itu adalah terhadap budaya-budaya atau terhadap segmentasi ilmu pengetahuan yang lain gitu? Itu yang ingin saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, Kang Diwan. Ya, memang ulama dalam sejarah tradisi di Indonesia itu ya seperti di buku-buku tentang sejarah pesantren, sejarah para ulama itu memang memiliki banyak fungsi ya. Ya diantaranya adalah bagaimana membumikan ajaran-ajaran Islam, mengajarkan warisan-warisan intelektual, kitab-kitab kuning kepada santri, memahamkan segala hal ya. 14 fan dalam Islam dengan metode bisa sorogan, bisa bandongan ya, dengan metode-metode seperti itu. Di satu sisi, di beberapa pesantren bahkan murni ada pesantren yang kiainya hanya tidur berapa jam dalam sehari. Itu di Cianjur, di Sukabumi ya, yang seperti itu. Terus tradisi untuk mengajarkan Islam secara detail itu dipertahankan. Budaya itu bertahan. Berbeda misalkan dengan generasi di Timur Tengah ya, yang mungkin relatif belajar mereka, mengaji mereka itu relatif lebih sedikit daripada apa yang didapatkan oleh santri-santri kita yang sudah mulai belajar dari sebelum subuh sampai jam 11 malam gitu. Saya kira saya tidak pernah membaca referensi bahwa di sana di Timur Tengah itu terjadi proses pembelajaran seperti di pesantren. Bahkan yang saya tahu di negara-negara yang mayoritas Muslim, katakanlah misalkan, itu tradisi mengajinya tradisi talaqi. Artinya ngalong. Ada ulama besar, dia memiliki majelis ya, orang dari mana datang. Seperti itu. Kalau kita kan tradisinya pesantren yang memiliki subkultur, memiliki kultur, memiliki kurikulum yang seperti itu. Itu di satu sisi ya, mempertahankan Islam, mengajarkan Islam, mengembangkan Islam itu dengan cara seperti itu. Tetapi di sisi lain juga kan pesantren juga menjadi penopang sosial equilibrium. Sebagai ulama tidak berada hanya di dalam pesantren saja. Ulama juga menjadi benteng dari kehidupan sosial, sebagai benteng budaya, dan itu dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Di Tasik juga seperti itu ya, terasa benar. Jika ada kejadian apa, isu apa di kota, di kabupaten yang dimunculkan di surat kabar, di media online dan apapun itu ya suara ulama ya, dan memang didengar seperti itulah gitu. Nah, itu di sisi lain ya, bahwa pesantren sebagai pabriknya, bukan pabrik ya, tanda kutip lah gitu, sebagai produsen calon-calon ulama ke depannya, juga sebagai secara sosial juga seperti itu, secara budaya juga sama seperti itu. Nah, NU berbahagia punya les bumi ya. Kemarin ketuanya Pak Kiai Agus Sunyoto ya, almarhum. Mudah-mudahan direfleksi sebagai wafatnya direfleksi sebagai acuan bagaimana kemudian para ulama, para kiai, santri atau pesantren ya mampu menghidupkan itu, menghidupkan les bumi di setiap kabupaten kota
provinsi di Indonesia. Sebab belum semuanya mungkin ya Les Bumi ini memiliki aktivitas yang masif. Di Kabupaten Tasikmalaya, wallahu alam, di Kota Tasikmalaya juga sama seperti itu, kadang redup, kadang terang benderang, gitu. Redup lagi seperti itu. Nah jadi berbahagialah orang-orang pesantren ya, terutama pesantren NU yang terbuka, inklusif lah, tentang tidak sekedar sebagai mercusuar ilmu pengetahuan, tetapi bahkan jauh lebih jauh dari itu, menyerap, memahami, menguasai teknologi, lalu kemudian juga tidak kalah dari mereka-mereka yang di luar dari pesantren. Saya kemarin, bahkan bukan hanya kemarin, saya kira Torik masuk ke Cibutabasi ya. Ya, bagaimana mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus Islam, YIC, STAI dan lain-lain itu ternyata dalam diskusi keagamaan oke, dalam diskusi politik oke, dalam diskusi budaya oke, paling aktif gitu. Jadi artinya ini generasi pesantren itu untuk konteks kecil sebesar Kabupaten dan Kota Tasikmalaya saja, ya mereka yang lebih tahu, yang paling tahu bahkan tentang ekonomi sekalipun lah gitu. Karena pengajaran ekonomi dalam Islam itu luar biasa. Ya, mengacu kepada berbagai konteks ya, konteks Islam, konteks nasional, konteks regional dan lain-lain. Ya melanjutkan ya, saya sempat mengalami apa yang Diwan rasakan gitu, bahwa saat saya masih SMA mungkin, saat saya dalam tanda kutip ketahuan baca buku filsafat gitu, saya itu agak kena marah gitu, karena apa ya, terlalu berbahaya bagi orang awam gitu mungkin gitu. Tapi saat itu saya mendapatkan kata-kata bahwa itu dilarang gitu, bukan untuk orang tertentu gitu. Jadi menyikapi itu, tapi untuk sekarang gitu saya agak menyerah bahwa itu, karena sekarang kan di pesantren-pesantren juga sudah mulai ada diskursus filsafat gitu, apalagi yang sekarang udah ramai Parudin Paij, terus yang dari ini gitu, mereka sudah mulai bawa ini gitu, bahwa sekarang inklusif pada filsafat pun sudah dibuka gitu dalam pesantren mungkin ya. Dan tadi juga Bapak sedang menceritakan Cibutabasi bahwa mahasiswa Islam juga sudah ahli dalam hal umum gitu ya Pak. Dan saya juga merasakan bahwa sekarang itu bahwa khusus di pesantren Cipasan juga sudah mulai subkultur gitu. Misalkan saya dipercaya oleh Kang Diwan sebagai pemantik untuk kelas filsafat, dan kebanyakan juga ada dari santri juga gitu, dan mereka tertarik, dan ya ada suatu giro baru gitu, bahwa semua ilmu itu ada hikmahnya untuk perkembangan Islam juga gitu. Apakah ini emang bahwa mungkin saya mengharapkan bahwa budaya kita juga bisa seperti Jawa Timur, seperti Bapak katakan tadi gitu kan, pasti ada harapan ya kan Pak? Iya. Ya, tentu ada hal yang di luar pengetahuan saya, yang mana realitas itu membuktikan bahwa Jawa Barat juga tidak kalah gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya. Barusan tentang bagaimana Jawa Timur dalam hal-hal tertentu memiliki tradisi keulamaan, keilmuan yang maju lah gitu. Nah, tetapi ya baik. Tentang kajian filsafat ya, kalau saya alhamdulillah cukup kenyang ya, karena dulu kuliahnya di UIN Jakarta pada masa di mana filsafat ini benar-benar menjadi makanan wajib bagi masyarakat mahasiswa pada saat itu. Buku seperti Falsafatuna, buku-buku karya filosof Barat, filosof Islam juga diajarkan jauh, sampai ketika misalkan S2 saja dengan jurusan saya, jurusan sastra bahasa dan sastra Arab ya, S2 saya itu
Tetapi di S2 itu pemikiran Islam, kajian tentang pemikiran Islam itu sampai beberapa semester gitu. Jadi artinya saya cukup merasakan dan menjadi saksi lah dalam hal ini bahwa pembelajaran filsafat itu penting diajarkan, didiskusikan, dan dikembangkan. Tetapi tentu perlu bekal awal untuk seseorang mau dan siap untuk berdiskusi masalah filsafat ini. Sebab saya tahu itu Iqbal saja, Pakistan ya, masuk ke dunia itu pada usia bukan berani untuk kemudian menulis, menyampaikan gagasan-gagasan seperti itu ketika sudah berusia 40 tahun. Jadi perlu adanya untuk konteks di kita ya di Tasikmalaya. Itu perlu mengajak untuk mempelajari filsafat sekaligus juga untuk mendalami agama. Jadi nanti filsafat bisa membantu, mendorong pemikiran, gagasan, loncatan-loncatan tertentu dalam dalam akal kita, sehingga mempelajari ekonomi, mempelajari bahasa, mempelajari apapun bisa kemudian lebih tajam, lebih bukan radikal ini ya, lebih sampai ke detailnya gitu untuk memahami sesuatu, untuk mempertanyakan sesuatu, untuk bertanya hal-hal tertentu yang yang masuk ke koridornya gitu. Kalau di tradisi-tradisi di Jawa masih ada kan, misalkan santri tidak boleh bertanya-tanya acan, bertanya saja sudah tidak boleh, apalagi misalkan mengkritisi membuat kiai itu tidak nyaman dan lain-lain. Mungkin masih ada ya sekarang, tetapi tentu di sini kita juga perlu bertanya banyak kepada para kiai di Tasik. Belum tentu semuanya mau untuk inklusif terhadap barang itu dalam tanda kutip ya. Gitu. Kalau saya sendiri sih cukup nyaman dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Apakah dari Eropa, dari Arab, dan dari manapun gitu. Dan saya tahu dulu itu di Tasik ya masih ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu dari ulama yang khawatir ketika misalkan filsafat menjadi sesuatu yang dikonsumsi oleh sembarangan orang. Tetapi tentu, apalagi kalau saya nggak salah ini Diwan juga ya alumni filsafat ya. Nah tentu tahu bagaimana respon yang hadir di kalangan masyarakat kita, juga termasuk di dalamnya masyarakat pesantren, masyarakat kiai terhadap filsafat di Tasikmalaya. Nah dia yang pernah mempelajari filsafat tentu memiliki karakter identitas yang berbeda, yang itu bisa membedakan, karena tidak bisa kita berfilsafat, belajar filsafat tanpa membaca. Siapa yang banyak membaca, ya dia lebih akses ya, lebih mampu, lebih cepat mengakses hal-hal dari yang berhubungan dengan pengetahuan apapun lah gitu. Karena filsafat itu membantu bagaimana cepat memahami, bagaimana kritis, bagaimana mengetahui itu bukan sekadar mengetahui tetapi mengerti, memahami sampai ke redix, sampai ke akar-akarnya gitu, seperti itu. Ya itu pemahaman saya gitu. Dan sekali lagi saya perlu konfirmasi kepada ulama-ulama yang ada di Tasikmalaya, sehingga bisa jadi kultur atau bahkan secara organisasinya NU, tetapi dalam hal ini menghadapi hal seperti ini, seperti mungkin saya pernah dengar ya bahwa filsafat bagi kalangan masyarakat di Saudi misalkan itu barang haram lah gitu, seperti itu. Saya kira kita butuh untuk mendiskusikan lebih jauh lah gitu tentang filsafat. Di IAIC juga dosen filsafat Ibu Nani ya gitu. Itu filsafat didalami, otak dan akal dilangitkan gitu, tetapi hati lebih dibumikan.
Jadi kenapa tidak? Harus ada pijakannya kuat, pemikirannya hebat. Nah, seperti itulah. Sehingga nanti yang keluar dari pemikiran itu memiliki nuansa-nuansa yang unik, yang aneh, tetapi positif. Ya demikian. Mungkin kita cukupkan sekian dulu obrolan kita sore hari ini. Kembali ke tema tadi di awal bahwa pesantren dan kearifan lokal, dan ciri yang mencirikan keduanya adalah religiusitas ya Pak. Tadi Bapak menyebutkan ada Iqbal, mungkin pendahulu Bapak menulis rekonstruksi religiusitas dalam Islam. Terus Bapak nulis religiusitas kontekstual, bahwa kearifan lokal itu memiliki spirit spiritual gitu ya Pak ya. Dan pesantren atau padepokan atau kabuyutan dulu ya kalau di Sunda memiliki wewenang itu. Ada satu disertasi, ada judulnya What is Religious Authority, dan itu ternyata otoritas dan wewenang-wewenang itu ada dalam komunitas-komunitas budaya, komunitas-komunitas kecil, bisa pesantren, bisa komunitas suku adat, dan itu hampir seluruhnya merata ada di Indonesia. Sebelum saya tutup, mungkin ada satu closing statement dari Bapak, silakan. Ya, saya mengapresiasi ya Kuluwung ini sebagai closing statement yang mau untuk membuka kesempatan bagi generasi-generasi terkhusus ya NU untuk mencoba hal-hal baru, mencoba untuk membuka hati, membuka diri terhadap hal-hal baru, mendiskusikan mungkin hal-hal yang dalam tanda kutip tabu, tetapi pada akhirnya memberikan stimulan bagaimana otak ini bisa dikembangkan, otak ini bisa dimanfaatkan lebih jauh agar kreasi-kreasi itu muncul. Sebab terutama untuk kalangan NU sekarang ini momentum kebangkitan yang luar biasa di berbagai sisi, di berbagai dimensinya. Ya, dalam hal ini saya juga mengapresiasi dan memberi pesan mungkin ini ritmenya dijaga, ini harus bertahan lama, ini harus menjadi sebuah kanal masyarakat remaja Muslim, terutama NU, bisa mengelaborasikan pemahamannya dari sekedar pemahaman yang ada di pesantren, juga kemudian mengelaborasinya kepada pemahaman tentang budaya, tentang filsafat, tentang hari ini, tentang hari esok, tentang kita di sini, tentang mereka di sana, tentang bahwa hidup kita itu tidak hanya terkungkung pada satu lingkungan, tetapi kita diajak untuk kemudian mencoba mencari hal-hal baru yang kemudian otak kita diajak, dilatih untuk memilih yang mana, tetapi tetap di satu sisi itu, di sisi yang lain NU juga mengajarkan cinta, takzim, penghormatan kepada para ulama, kepada para kiai, apapun dan bagaimanapun juga tetap kita bermakmum dan menanti titah, nasihat, petuah, fatwa dari mereka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Asep Tamam yang sudah memberikan inspirasi atau menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya mengajar di berbagai tempat mungkin ya. Kami haturkan terima kasih. Terakhir saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.